Happy Sunday Church Online. Saya senang banget bisa tatap muka lewat layar smartphone atau laptop kalian. Dan seberapa banyak yang udah gak sabar untuk beribadah seperti biasa. Karena kita udah dengar pemerintah sudah mengizinkan untuk beribadah kembali. Kita bisa berkumpul, berinteraksi, cerita, bercanda, nyembah bareng dan lain sebagainya. Doakan kami supaya bulan Juli kita sudah siap untuk beribadah seperti biasa kembali. Karena kenapa? Kami juga harus mempersiapkan protokol kesehatan menurut anjuran pemerintah. Karena kita gak bisa mulai gitu aja. Dan kita juga memastikan buat ibadah pertama kita untuk menjadi ibadah yang istimewa buat nyambut teman-teman semua. So, prepare your note, be ready, and let's pray. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Setelah kami dengar kebenaran firman Tuhan, berkati tanah yang akan ditabur oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu hati kami, supaya siap untuk ditaburi dan menjadi buah yang lebat dalam kehidupan kami. Setiap kita yang percaya sama-sama ketik amin. Dan tema kita di bulan ini kita akan bicara tentang iman. Kenapa kita bicara tentang iman? Karena di masa seperti ini kita perlu dengar ini sebanyak-banyaknya. Dan saya akan mulai dari ini. Siapa dari kita yang pernah berantem? Coba saya mau lihat di kolom chat. Siapa yang pernah berantem? Oke, berantem yang saya maksud adalah berantem yang sampai adu fisik. Entah Anda dipukul atau Anda yang mukul. To be honest with you, saya sudah beberapa kali dan saya gak pernah kalah. Bukan karena saya kuat, tapi karena saya tahu kapan saatnya harus lari. Saya ingat banget sebuah kejadian di mana skill berlari saya akhirnya tidak bisa digunakan. Di mana saya masih sekolah dan suka nginep di warnet. Saya rasa sekarang udah jarang ya pada nginep di warnet. Soalnya smartphone udah murah-murah. Dan game smartphone bahkan udah bisa mengalahkan keseruan game-game komputer. Dan saya ingat banget suatu kali saya pulang sama teman-teman saya pulang dari warnet. Itu sekitar jam 5 atau jam 6 pagi. Dan karena jaraknya agak jauh, kita pulangnya naik bajai waktu itu. Dan saya ingat banget kita waktu itu berhenti di lampu merah. Kita stop. Dan seperti biasa ada pengamen-pengamen yang cukup dewasa yang suka minta-mintain uang dari mobil ke mobil lain. Dan saat itu saya tahu betul yang nyamperin kita itu bukan sembarang pengamen, tapi mereka juga preman. Ya, saya bilang mereka karena jumlahnya itu banyak. Awalnya ada 2 nyamperin kita, minta uang langsung. Dan karena kita gak ada uang, akhirnya mereka maksa sampai mereka tuh cek kantongnya dicek-cekin. Dan akhirnya mereka nemuin handphone kesayangan saya ada di kantong saya. Di sana saya sadar saya cuma punya 2 pilihan. Handphone saya hilang atau saya digebukin sampai bonyok. Dan akhirnya saya putuskan untuk bonyok karena saya sayang banget sama handphone saya. Nah karena posisi saya waktu itu kurang beruntung, saya duduk di paling pojok, paling kanan. Nah kalau teman-teman ingat atau pernah naik bajai, posisinya itu pintunya cuma 1, ada di sebelah kiri. Dan teman saya yang paling kiri, pinter banget, dia udah lari duluan. Dan akhirnya karena saya gak mau handphone saya diambil, dari dalam saya melayangkan tangan saya ke muka premannya. Detik itu mereka panggil semua teman-temannya, samperin ke bajai kita, dan kita dikeroyok sampai habis di dalam bajai. Dan saya bingung kenapa abangnya diem aja, kenapa gak bantuin kita. Tapi it's okay, bukan itu poin yang saya mau bahas. Puji Tuhan saya masih selamat dan masih bisa hidup dan masih bisa khotbah di depan teman-teman. Poin saya adalah gini, pernah gak teman-teman ada di posisi dalam kehidupan dimana seperti kita tuh ada di ring tinju, kita dipukul habis-habisan, dan rasanya kita mau kabur tapi kita gak bisa kabur. Kita udah dipukul sampai jatuh. Dan pada saat jatuh kita masih dipukul sedemikian rupa dan kita udah gak tahu harus buat apa lagi. Mau kabur pun gak bisa. Seperti kayak waktu kita ditelepon, bro ada kabar buruk. Dia belum selesai ngomong, ada telepon lagi dari orang lain, bro ada kabar buruk. Dan begitu terus masalahnya gak habis-habis. Selalu ada masalah dari 1, kedua, ketiga dan seterusnya. Atau mungkin masalah itu cuma 1, tapi masalah itu terus tinju kita sampai kita gak berdaya ngelawan masalah tersebut. Dan kita udah mohon sama Tuhan, please Tuhan, make it go away. Jauhkan ini, saya udah gak sanggup lagi Tuhan. Dan tahukah Anda bahwa Tuhan menggunakan
istilah badai dan padang gurun untuk menggambarkan setiap masalah di dalam kehidupan kita. Badai yang saya maksud bukanlah badai yang Anda lihat di film-film atau di YouTube. Anda akan mengerti badai ketika Anda berada di sebuah perahu yang sedang berlayar, tepatnya di tengah laut, dan badai tersebut mengguncang perahu Anda. Rasanya kayak udah gak ada harapan. Orang mau selamatin juga gak ada yang berani karena takut tenggelam. Dan semua rasanya kayak udah tinggal tunggu waktu aja dan kita selesai. Dan mari saya urai sebentar. Ada 3 jenis badai padang gurun yang terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama, jenis yang terjadi akibat diri kita sendiri. Karena kemalasan kita mungkin, atau karena keputusan-keputusan yang kurang tepat, dan kurangnya tanggung jawab dalam satu hal, dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan masalah di dalam kehidupan kita. Dan jenis yang kedua adalah jenis yang terjadi akibat ulah orang lain. Seharusnya kalau dia benar, saya gak akan kena masalah. Misalnya kerja sama dengan orang lain, karena dia lalai, dia harus nanggung resikonya. Karena kita kan menjalin kerja sama, jadi akibat kelalaian orang lain, kita jadi kena badai. Dan yang ketiga adalah jenis yang terjadi akibat dunia yang buruk. Seperti kita kayak gak bisa menyalahkan siapapun karena ada penyakit kanker. Karena manusia gak nyiptain hal tersebut. Atau misalnya penyakit lupus yang dimana siapapun bisa aja kena, dan kita gak bisa salahin siapapun untuk hal ini. Ini semua terjadi karena alam dan kita gak bisa milih, teman-teman. Dan lewat khotbah saya pagi hari ini, saya mau bantu Anda untuk survive dalam badai dan padang gurun. Dan kabar baiknya, Tuhan gak mau kita cuma survive, tapi kita juga menang atas badai dalam kehidupan kita. Yang mau menang dalam badai kehidupan sama-sama ketik amin. Dan kalau kita mau bicara soal badai, kita harus dengar kisah dari Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang Tuhan utus untuk mengirim pesan ke Niniwe karena di sana terjadi kejahatan yang luar biasa. Dan seperti yang kita tahu, Yunus tidak mau ke sana dan malah pergi melawan arah dan melawan perintah Tuhan. Seberapa dari kita sadar bahwa seringkali Yunus ini menggambarkan kehidupan kita. Keputusan-keputusan yang kita buat, kita lari dari panggilan Tuhan dan bahkan melawan arah dari yang sudah Tuhan tentukan. Dan dikatakan dalam Yunus 1 ayat yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Seberapa dari kita yang hampir terpukul hancur karena keputusan yang kita buat? Keputusan yang kita buat membawa kita kepada krisis, membawa kita kepada badai. Dan saya mau memperjelas sebentar, Tuhan tidak sedang menghukum Anda. Tuhan gak lagi menghukum Anda. Karena hukuman Anda sudah ditanggung di atas kayu salib bersama Kristus. Tuhan gak lagi duduk dan ngomong, wah abisin loh. Enggak. Sebetulnya kita sedang dealing dengan 2 hal. Yang pertama, konsekuensi. Yang kedua adalah kedisiplinan Tuhan. Konsekuensi itu, kalau kita nyuri, kita dipenjara. Kalau kita rakus dan malas olahraga, kita jadi gendut. Itu konsekuensi dari pilihan kita. Dan hanya kitalah penyebab atas segala badai yang terjadi dalam hidup kita. That's consequence. Nah, terkadang kita itu penyebab dari terjadinya krisis ekonomi dalam hidup kita. Kita penyebab terjadinya hubungan yang rusak dalam hidup kita. Dan kitalah penyebab atas terjadinya karir yang begitu-begitu aja di dalam hidup kita, teman-teman. Dan di saat seperti ini kita gak bisa nyalain orang lain karena kita sendiri pelakunya. Dan ingat, Tuhan gak pernah menghukum kita, tetapi Dia mendisiplinkan orang yang Ia kasihi. Tuhan tidak menghukum Yunus, tapi Dia mendisiplinkan Yunus. Dan Tuhan tidak pernah menghukum Anda dan saya, tetapi Dia mendisiplinkan kita semua. Ada sebuah cerita tentang 3 pengembala domba yang sedang mengembalakan domba-domba mereka. Nah, masing-masing gembala mengembalai 100 domba. Dan menarik begini, kalau salah satu gembala memanggil dombanya di antara 300 kawanan, karena satu gembala 100 domba, maka 100 dombanya akan mengikuti suara gembala.
bukan 150, bukan 75, tapi persis 100 domba yang ia gembalai akan mengikuti suara gembalanya. Mereka seperti itu karena mereka kenal dengan suara gembalanya. Itu dia kenapa Yesus berkata, "My sheep know my voice." Dombaku tahu suaraku. Dan tahukah Anda waktu gembala mulai manggil kawanannya, dan kalau ada satu domba yang gak nurut sama suara gembalanya, misalnya nih waktu dipanggil piwit misalnya gitu, saya gak tahu gimana manggil domba, mungkin waktu dipanggil terus dombanya bilang, apaan sih, gue gak mau kesana, gue maunya ke tempat lain, dan memutuskan untuk keluar dari kawanan dan pantauan gembala, maka sebetulnya domba ini sedang dalam bahaya. Dan apa yang dilakukan oleh gembala? Dia akan samperin domba itu, domba yang ngelawan arus tadi, domba yang gak ngedengerin gembalanya, dia akan samperin dan dia akan patahkan kakinya. Ingat, dia gak lagi menghukum, dia gak lagi nyakitin, tapi dia sedang menyelamatkan nyawanya dari serangan hewan buas. Dan setelah itu, ia tidak meninggalkan dombanya pasti. Dia akan menggendong dombanya tepat di bahunya dan membawa dia kemana seharusnya ia pergi. Dan itulah cara gembala mendisiplinkan dombanya. Tahukah Anda, terkadang Tuhan mematahkan kaki Anda, tetapi Dia juga membawa Anda ke tempat yang seharusnya Anda berada. Dan Dia sendiri yang akan menggendong Anda, teman-teman, menuntun Anda menuju tujuan hidup Anda. Karena lebih baik kaki Anda dipatahkan daripada Anda dimakan oleh hewan buas. Dan itulah yang terjadi dengan Yunus. Dia gak taat dan masuk dalam krisis. Dan Tuhan menggunakan badai tersebut untuk mendisiplinkan dia dan untuk menguatkan dia pastinya. Hal ini juga sering terjadi pada kita karena kita lebih percaya pada diri kita sendiri daripada sama Tuhan. Itu dia kenapa beberapa dari kita sering jatuh di lubang yang sama, jatuh di kesalahan yang sama. Pacaran gak pernah benar, kerja gak pernah benar, usaha gak pernah benar, dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita menciptakan badai untuk diri kita sendiri. Padahal Tuhan udah bilang suruh jangan pacaran dulu. Tapi Tuhan, dia cakep banget, dia ganteng banget, dia baik banget, dia perhatian banget. Kita gak mau dengerin Tuhan, kita terlalu denger diri kita sendiri. Dan jujur, gak ada orang yang senang sama masalah. Gak ada orang yang bilang, aduh gue gak sabar dapat masalah. Masalah di mana engkau berada. Gak ada. Adam dan Hawa juga gak kayak gitu. Hawa gak bilang, Adam, gue punya strategi untuk menghancurkan kehidupan yang begitu indah ini. Enggak. Ini semua terjadi karena sekali lagi, kita gak percaya kalau Tuhan punya rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Anak saya Jovanka selalu pengen ngambil makanan yang saya makan. Dia masih belum cukup waktu untuk makan makanan orang dewasa. Dan ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering menuntut Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang belum waktunya. Teman-teman ingat ya, dan catat ini baik-baik. Bukan Tuhan yang telat, tapi kita yang gak sabaran, teman-teman. Dia gak pernah telat, cuman kita aja yang sering gak sabar. Dalam hidup juga sering terjadi badai akibat tindakan orang lain. Seperti Daud misalnya. Daud lebih hebat dari Saul, akibatnya Saul iri dan pengen bunuh Daud. Dan akhirnya Daud lari, dikejar habis-habisan sama Saul. Daud dinubuatin jadi raja, tapi sekarang mau dibunuh sama raja. Daud berhak komplain gak? Dia berhak banget komplain sama Tuhan. Kenapa semua ini terjadi sama gua, Tuhan? Katanya gue bakal jadi raja, kenapa sekarang gue mau dibunuh? Tuhan, katanya gue anak lo, kenapa ini semua bisa terjadi? Dan bukankah ini juga yang terjadi sama kita, teman-teman? Kita gak minta orang tua kita cerai. Dan bahkan kita gak milih untuk lahir di keluarga yang mana. Kita gak bisa milih. Dan demikian juga kita akan bertanya-tanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa harus saya? Kenapa gue yang harus lahir di keluarga ini? Dan kenapa keluarga gue begitu berantakan? Kenapa gak keluarga dia aja? Kenapa? Dan kalau Anda mau tahu jawabannya, saya mau Anda dengar ini baik-baik. Jangan tanya Tuhan kenapa, tapi tanya Tuhan apa? Apa yang harus saya lakukan dengan keadaan ini, Tuhan? Apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini, Tuhan? Dan apa rencana Tuhan atas badai yang menimpa saya, Tuhan? Itulah respon yang benar. Dan beberapa orang yang hidupnya sedang berada di padang gurun, dia udah gak punya apa-apa lagi. Semuanya hancur, kekeringan luar biasa terjadi dalam hidupnya.
di saat dia udah gak bisa apa-apa lagi. Ini yang sering terjadi, sehingga muncul keputusan yang emosional. Sama seperti Yunus, dalam Yunus 4 ayat 3 dikatakan begini, sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Terkadang tuh kita suka lupa kalau karakter Alkitab juga manusia yang punya perasaan dan emosi sama seperti kita. Saya pernah nonton kasus-kasus bunuh diri yang gagal, dan kebanyakan dari mereka setelah di interview mereka berkata, saya tuh udah nggak berguna lagi hidup, dan saya tuh udah nggak punya harapan lagi hidup, dan lain sebagainya. Hey, tahukah Anda bahwa kalau Anda masih dikasih kesempatan untuk bangun pagi hari ini, itu artinya Tuhan belum selesai dengan Anda. Tertekan sampai stres, apalagi memutuskan untuk selesai, bukanlah suatu keputusan yang tepat, teman-teman. Keputusan yang tepat adalah justru semakin percaya kepada Tuhan dalam situasi yang seperti ini. Tahukah Anda, dalam Mazmur 121 ayatnya kelima berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saya mau kita semua ketik di kolom chat, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Awalnya saya bertanya, apa yang dimaksud ayat ini ya? Karena kalau saya lagi di jalan di siang hari, saya akan nutupin matahari pakai tangan kanan saya, dan saya masih ngerasa panas karena tangan kanan saya itu nggak berarti banyak buat ngeblok matahari di siang hari gitu. Dan kemudian saya sadar bukan itu maksud ayat ini. Saya mau tunjukin maksud dari ayat ini. Boleh nggak saya minta kita semua yang lagi nonton pagi hari ini, angkat tangan Anda tinggi-tinggi, angkat tangan kanan Anda tinggi-tinggi. Coba, saya mau semuanya angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, kalau Anda nggak pakai deodoran, jangan khawatir, kita di ibadah online nggak akan ada yang cium. Oke, anyway, coba angkat tangannya udah, tangan kanan udah. Tahukah Anda bahwa sejauh tangan Anda dapat diangkat, hanya sejauh itu jarak antara Tuhan dengan kita. Sejauh tangan Anda bisa meraih, hanya sejauh itu jarak Tuhan dengan kita. Come on. Dan dia selalu ada tepat di sebelah kita. Itu artinya dia selalu ada untuk kita, dan ini adalah saat yang paling tepat untuk percaya pada dia. Di 2 Samuel 22 lagi ngebahas tentang Daud itu muji Tuhan pada saat dia terlepas dari masalahnya dengan Raja Saul. Dan kadang-kadang teman-teman harus tahu, kita tuh harus muji Tuhan loh di tengah masalah kita. Karena kenapa? Karena kita tahu kalau dia tuh lagi melakukan hal-hal baik di dalam hidup kita. Mungkin lewat hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Tapi sekali lagi saya mau katakan, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi gak ada salahnya di dalam masalah, kita coba deh angkat puji-pujian, kita naikkan pujian kita sama Tuhan. Dikatakan begini, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Rusa yang dimaksud Daud itu bukan rusa yang kita lihat di kebun binatang, teman-teman. Ini tuh betul-betul rusa dari timur. Rusa ini kalau kita lihat dari jauh itu kayak kambing. Dia manjat tebing dengan sangat cepat dan sunyi, gak ada suaranya, teman-teman. Rusa ini tuh punya kemampuan yang luar biasa dengan memanjat. Kita ngobrol aja sebentar, cium, udah hilang. Karena saking cepatnya rusa ini bisa manjat tebing. Nah, jadi apa yang dimaksud sama Daud? Waktu dia berada di tengah padang gurun dan mendapati bukit di hadapannya, dia gak minta Tuhan untuk dipindahkan bukitnya, tapi dia minta kaki yang kuat untuk mendaki tebing tersebut, teman-teman. Jangan pernah minta Tuhan untuk menyingkirkan masalah kita. Catat ini baik-baik. Tapi minta Tuhan kaki yang kuat untuk menghadapi dan menang terhadap masalah kita. Dengerin saya deh. Anda boleh dengerin banyak khotbah dan lupa karena gak nyatet. Tapi tolong jangan lupain ini. Setiap kita punya masalah dan tingkat kesulitannya masing-masing. Mulai dari tokoh Alkitab seperti Abraham, Daud, Yunus, dan lain sebagainya. Dan saya gak paham masalah mereka, apalagi masalah Anda dan masalah saya. Kita punya masalah yang berbeda-beda. Tapi ingat baik-baik, saya mau bilang satu hal yang sangat penting. Kita memiliki satu kesamaan, yaitu kita memiliki Tuhan yang sama.
Kita memiliki Tuhan yang mengubah menjadi air menjadi anggur. Kita punya Tuhan yang memberi makan 5.000 orang. Tuhan yang berjalan di atas air. Kita punya Tuhan yang sama, yang kasihnya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya gak pernah berubah, teman-teman. Teman-teman perlu ingat ini. Masalah kita boleh beda-beda, tapi Tuhan kita satu, teman-teman. Dan kalau kita balik lagi sama kisahnya Yunus, dia sebetulnya berada pada titik terendah dalam hidupnya. Dia mengalami begitu banyak masalah dan dia lari dari Tuhan. Dia mau bunuh diri. Dia dibuang ke laut, dia dimakan ikan besar, dan itu terjadi berturut-turut di dalam hidupnya. Dan masa itu adalah masa tergelap dalam hidupnya. Dan Alkitab berkata dalam Yunus 2 ayat 1, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Yang Yunus lakukan pada titik terendah adalah berdoa. Dan dia sendiri yang bilang, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dan aku berteriak, dia mendengarkan juga. Mungkin kebanyakan dari kita mengalami badai yang bukan cuma dari diri kita sendiri, tapi juga karena faktor orang lain seperti corona misalnya. Kita jadi lebih sulit dan banyak yang menjadi korban dari kejadian ini. Tapi kita gak bisa menyalahkan siapapun, teman-teman. Bahkan kita tidak bisa menyalahkan pemerintah sekalipun. Tapi kita bisa memilih respon yang benar dengan berdoa dan yakin kalau Tuhan mendengar seruan doa kita. Yunus sebetulnya sedang mengingatkan kita dengan doanya. Ingatkah kita sudah berapa kali Tuhan menjawab doa dalam hidup kita? Sudah berapa kali dia membawa kemenangan dalam hidup kita? Masih ingat gak dulu bayar uang sekolah susah, tapi lulus aja tuh sampai sekarang? Dulu bergumul mau kuliah, tapi sekarang udah dapat gelar aja tuh, sarjana. Bingung mau kerja apa, sekarang udah dapat kerjaan, enak lagi. Dulu bingung nikah mau pakai duit dari mana, sekarang udah punya anak. Kalau Tuhan udah jawab doa kita kemarin, dia juga akan jawab doa kita saat ini dan seterusnya, teman-teman. Kenapa Anda memilih ragu padahal dia sudah buat banyak dalam hidup kita? Dan sebelum saya tutup khotbah saya akan mengakhiri khotbah saya dengan kisah ini. Waktu murid-murid sedang bersama Yesus dalam sebuah perahu, suatu kali ada badai yang menerjang kapal. Murid-murid panik dan mereka segera lari mendapati Yesus. Dan yang menarik gini, Yesus itu sedang ngapain, teman-teman? Yes, dia lagi tidur di tengah badai. Dan tahukah ada apa yang murid-murid katakan? Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ini menarik sekali karena terkadang kita juga mengalami badai dalam hidup kita. Dan kita merasa, Tuhan kok gak jawab ya doa gue ya? Tuhan lagi tidur ya? Tuhan gak peduli lagi sama gue? Tuhan, gue udah gak tahan. Sebetulnya kisah ini tuh cukup mengganggu ya kalau kita gak ngerti konteksnya. Masa iya waktu ada badai Tuhan malah tidur sih? Tuhan gak ngerti perasaan gue apa ya? Dia gak ngerti apa yang lagi gue alamin ya? Kalau kita tahu konteksnya, teman-teman, sebetulnya kisah ini justru menguatkan kita loh. Kenapa saya bilang akan menguatkan kita? Karena gini, teman-teman dengar baik-baik. Karena Tuhan gak pernah tergoncangkan dengan badai yang Anda alami. Yes, Tuhan gak pernah tergoncangkan dengan badai yang Anda alami. Masalah Anda tuh gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dia gak panik sama sekali dan bahkan dia bisa tidur. Karena itu semua bukan hal yang sulit untuk dia selesaikan, teman-teman. Dan justru menurut saya itu akan menakutkan kalau ternyata Tuhan juga panik di dalam kapal di kisah itu. Oh iya, kapal kita diterjang badai. Oh my God, kata Tuhan. Badainya gede banget. Kita bakalan tenggelam. Aduh, ada pelampung gak? Ada berapa? Gue kebagian gak? Kalau begitu dia tuh bukan Tuhan, teman-teman. Tapi kenyataannya dia gak panik sama sekali. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Come on, Anda dan saya sedang menyembah Tuhan yang tertidur di tengah badai. Gokil gak? Saya mau Anda ketik di kolom chat, saya menyembah Tuhan yang tidur di tengah badai. Dan setelah Yesus bangun,
Dia bilang gini sama murid-muridnya, kenapa kamu takut? Menurut saya Yesus tuh gak lagi bercanda. Ya iyalah takut, lagi badai. Terus dia nanya, kenapa lu takut? Karena gini, teman-teman bayangin kalau saya lagi sama teman-teman di perahu, terus ada badai, terus saya tanya teman-teman, kenapa lu takut? Pasti teman-teman bakal bentak balik terus bilang, takut lah, ntar kalau tenggelam gimana? Jelas, karena saya itu manusia biasa. Pasti teman-teman takut. Tapi ini Yesus loh yang nanya, kenapa lo takut? Bukannya lu udah lihat gue ngelakuin banyak mujizat sebelum kita naik ke kapal ini? Kenapa lu takut? Emangnya mujizat sebelumnya masih kurang buat lu percaya sama gue? Kenapa lu masih takut? Emangnya berkat kemarin masih kurang buat lu percaya? Kenapa lu takut? Emangnya kerjaan kemarin kurang buat lu percaya? Emangnya pernikahan kemarin kurang buat lu percaya? Emangnya usaha, hubungan, keluarga dan semua yang udah gue kasih masih kurang untuk bikin lu percaya sama gue? Kenapa lu takut? Buat Anda semua yang nonton online service pagi hari ini, saya mau ajak Anda kembali ke masa lalu dan merenungkan pertanyaan ini sekali lagi. Kenapa Anda takut? Dan setelah Yesus bertanya, dia lagi-lagi menunjukkan kuasanya di hadapan muridnya sekali lagi. Teman-teman denger ya, dia gak pernah kapok berhadapan sama murid-muridnya. Dan dia juga gak pernah kapok ngadepin kita karena dia mengasihi kita. Dan setelah dia hardik badai, badainya reda dan apa yang terjadi? Murid-murid makin takut dan heran serta berkata, wow, siapa dia sehingga badai aja nurut sama dia? Tahukah Anda terkadang Tuhan izinkan badai terjadi dalam hidup kita supaya kita bisa lihat kuasanya dan berkata, wow, gue gak salah milih Tuhan. Saya berdoa supaya firman Tuhan pagi hari ini bisa menguatkan teman-teman. Percayalah bahwa badai Anda adalah jalan menuju kuasa dan mujizat Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah percaya bahwa Dia, Allah yang tertidur di tengah badai, sanggup meredahkan badai di dalam hidup kita. Dengan begitu, kita akan melihat mujizatnya terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Hamba-Mu bersyukur buat pagi hari ini. Apapun permasalahan yang terjadi atas setiap kami percaya kami punya Tuhan yang sama. Tuhan yang melakukan mukjizat yang begitu luar biasa. Tuhan yang membawa kemenangan atas setiap kehidupan kami. Dan hari ini kami percaya Kau adalah Allah yang sanggup untuk merendahkan badai dalam kehidupan kami. Yang berdoa buat jemaat Tuhan yang setiap jemaat Tuhan yang sedang menonton online service pagi hari ini, berkati mereka, kuatkan mereka, tunjukkan kuasa-Mu atas kehidupan mereka, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.